Rasanya media sosial sudah berubah fungsi dari tempat berekspresi jadi medan perang bagi demokrasi. Ada banyak konten yang memperkenalkan kita pada politisi-politisi yang telah kita pilih, mulai dari rutinitas harian mereka sampai visi misi personal. Tapi coba kita tanya sama diri sendiri, seberapa paham sih kita dengan kebijakan yang mereka tawarkan? Jadi kepikiran, apa cuma gue yang ngerasa kalau kegiatan politik udah nggak terlalu beda dari kontes popularitas? Oke, mari kita mulai dengan faktanya. Pemilu itu seharusnya soal memilih orang yang bikin kebijakan bagus. Kayak milih koki yang beneran bisa masak rendang berjam-jam tanpa bikin gosong. Tapi nyatanya ya pemilu sekarang kayak kontes next top politician. Politisi nggak sibuk bikin regulasi yang masuk akal. Tapi mereka sibuk nyanyi di TikTok, bagi-bagi kaos atau bikin spanduk. Coblos kumisnya. Bayangin, ini kayak pacaran. Mereka nggak muluk-muluk janji setia, tapi ngasih bunga dan coklat yang bikin kamu kelepek-kelepek banget. Politik itu bukan ajang adu kebijakan lagi, melainkan ajang si paling trending. Mereka kayak influencer yang lagi promosiin skincare, tapi nggak peduli sama isinya. Yang penting kemasannya cakep dan hashtagnya lucu banget. Jangan kira drama ini tuh kayak drama lokal doang. Di Amerika pemilu tuh juga kayak reality show. Bayangin, pemilu Amerika Serikat itu kayak American Idol meets Survivor. Politisi nggak cuma jual visi, tapi juga vibes. Lihat aja, Donald Trump dengan topi merahnya atau Joe Biden yang selalu cerita soal masa kecilnya kayak bapak-bapak di warung kopi. Mereka tuh nggak ngomongin detail kebijakan pajak atau kesehatan. Mereka cuma bilang, pilih aku tuh asik banget loh. Ini kayak milih ketua RT gara-gara dia jago main gitar gitu. Nah, di Inggris pemilu juga penuh drama. Politisi kayak Boris Johnson dulu menang gara-gara rambut acak-acakan dan jokes yang bikin orang bilang, dia lucu banget deh. Nah, di India Narendra Modi pakai media sosial kayak influencer, bikin selfie di mana-mana biar kelihatan relatable. Kalau di Indonesia, ya kita punya politisi yang punya Vespa, hobinya keren, pakai topi cowboy, atau bikin challenge di TikTok gitu biar diseru-seruin sama pemilihnya. Bayangin, ini tuh kayak lomba karaoke, tapi yang menang itu bukan yang nyanyinya bagus, tapi yang aksi karaoke-nya paling heboh gitu. Sekarang kenapa ini jadi masalah? Ya kalau kita cuma lihat gimmicknya, kita kayak beli mobil cuma gara-gara catnya mengkilap. Padahal mesinnya tuh karatan banget. Politisi yang menang gara-gara popularitas seringkali nggak punya visi yang jelas. Hasilnya kebijakan yang setengah-setengah, korupsi yang makin merajalela, dan rakyat yang cuma bisa nyanyi statue sambil lihat APBN bocor. Nah, bayangin politik itu kayak pesawat. Pilotnya harus tahu cara nerbangin pesawat, bukan cuma jago bikin video reels di kokpit. Kalau kita pilih pilot gara-gara dia pakai seragam kece atau ganteng atau kayak oh my god di green flag banget gitu, tapi dia nggak bisa nyetir pesawat. Waduh, apa kabar tuh penumpangnya? Indonesia, kita nggak harus ketipu. Kita bisa lihat di balik topeng politisi, kayak ngelupas filter Instagram gitu. Caranya gimana? Ada 3. Pertama, kita cek rekam jejaknya. Lihat, apa sih yang mereka udah lakukan? Apa mereka beneran bikin kebijakan yang bantu rakyat? Atau mereka cuma bikin janji kosong kayak penutup warung yang bilang besok kita buka jam 7, tapi baru bukanya jam 10 gitu. Kedua, baca program mereka. Ngerti? Baca visi misi tuh kayak membosankan banget, kayak baca syarat dan ketentuan, bikin ngantuk, bla bla bla. Tapi percaya deh, ini tuh penting. Bayangin program mereka kayak menu restoran gitu. Janjinya sih gila, enak banget kita tuh. Tapi kalau ditanyain enaknya kenapa? Aduh mendingan kabur deh kalau misalnya mereka nggak bisa ngasih jawaban jelas. Kita kan nggak mau ya disodorin makanan aneh-aneh. Terakhir, tanya sama diri sendiri. Apa sih dampak pilihan ini buat hidup aku gitu? Pilihan kita di bilik suara itu ngefek ke segalanya. Harga beras, biaya sekolah, sampai desain jersey timnas. Bayangin ini tuh kayak milih driver ojol. Kalau ratingnya jelek, aduh jangan kaget ya kalau misalnya kita nyasar. Pilih yang beneran bisa nganterin kita sampai tujuan, bukan yang cuma ngomongnya manis aja. Jadi konklusinya apa sih? Guys, politik itu bukan reality show ya. Tapi panggung yang menentukan hidup kita seperti apa ke depannya.
Jangan cuma tepuk tangan buat politisi yang bikin iklan paling heboh. Lihat di balik topeng mereka. Pikirkan pilihanmu matang-matang dan pastikan suaramu bikin perubahan, bukan cuma bikin viral. Gitu deh.